Kami keberatan atas tindakan saudara Edis terkait penggalangan dana secara ilegal, salah satunya membayar lawyer dan saksi. Faktanya, saksi tidak pernah dibayar. Saudara Edis Sidabuntar, kami anggap telah melakukan kebohongan dalam mengumpulkan uang donasi dari masyarakat justru hanya untuk kepentingan pribadinya. Bahwasanya sesuai dengan prinsip pasal 1338 ayat 3, perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Justru yang dilakukan saudara Edis mencerminkan itikat buruk. Maka dengan ini, kami memutuskan, mengakhiri, dan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum saudara Edis Sidabuntar. Dan kami juga menyatakan akan mengambil langkah hukum, baik pidana maupun perdata, atas kerugian material dan imaterial yang kami alami. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kita tahu Edis ya, beberapa hari ini terus live untuk mendoxing serta mempermalukan Ferdinand Huta Heian yang dia anggap sudah ingkar dari perjanjian kontrak kerja. Jadi Ferdinand ini adalah pengacara yang ditunjuk oleh Edis untuk melaporkan Robert Lele dan juga Rudy Iskariot. 2 kasus dipercayakan untuk ditangani oleh Ferdinand Huta Heian dengan biaya 30 juta ya. Dan menurut saya untuk pengacara yang pernah menjadi seorang anggota Dewan DPR RI, ini termasuk ya bisa dibilang murah teman-teman. Kenapa saya bilang murah? 2 pelaporan. Artinya 1 pelaporan 15 juta. Masih sangat masuk akal ya. 15 juta untuk pelaporan Robert Lele, 15 juta untuk pelaporan Rudy Iskariot. Dan setelah Ferdinand Huta Heian ngecek, dia terkejut. Dia terkejut dan merasa dibohongi. Kenapa dia merasa dibohongi? Yang pertama, dia terkejut dengan nilai yang berhasil digalang oleh Edis. Karena Edis ternyata menghimpun dana dari orang Kristen, atau dibilang berbohong demi donasi, dan donasi tersebut terkumpul sampai 2 miliar. Donasi terkumpul 2 miliar, sedangkan biaya jasa Ferdinand Huta Heian dari 50 juta ditawar 30 juta. Bayangkan, ini orang berhasil dapat 2 miliar dari penggalangan dana ingin melaporkan Robert dan Rudy Iskariot. Sedangkan biaya pengacara dia tawar jadi 30 juta. Ini teman-teman harus tahu dulu yang pertama. Terus yang kedua, bayarnya nyicil lagi teman-teman. Ya biar kalian tahu, bayarnya itu nggak langsung. Bayarnya nyicil. 15 juta, 7 juta setengah, 7 juta setengah kan gitu. Itulah terkumpul 30 juta. Dan itu sudah ditampilkan oleh Edis, bukti transfer
Ya, bukti transfer ke rekening pribadi Ferdinand Hutahian. Dan kenapa Edis dianggap sebagai seorang psikopat dan penipu oleh Ferdinand? Nah, ini yang menarik. Orang kan bertanya-tanya, apa yang ditipu oleh Edis? Yang pertama, Edis menipu bahwa dia keluarkan uang untuk membayar saksi. Ya, untuk membayar pengacara dan saksi. Pengacara memang dibayar, tapi saksi tidak dibayar. Jadi saksi itu disediakan oleh Ferdinand Hutahian dan itu tidak dibayar oleh Edis Sidabutar. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat ini saksi yang, ya mohon maaf, saksi yang sebenarnya mungkin nggak kenal juga sama Edis gitu kan. Cuman disuruh nonton. Nah, lihat nih video nih. Saat Rudy Iskariot membongkar mutasi rekening Edis tipu. Karena dia sudah nonton video tersebut, dia bisa jadi saksi ya. Karena dia sudah melihat langsung video tersebut. Ferdinand sendiri mengatakan bahwa pekerjaan dia itu sudah 90% sebenarnya. Robert Lele sudah LP. Ya. Terus yang kedua, Rudy Iskariot itu sudah dikonsultasikan dengan penyidik. Sudah dibikin laporan pendahuluan di SPKT. Kan gitu. Lapor orang kan ke SPKT dulu. Dari SPKT baru nanti dinaikkan ke penyidik. Di penyidik ini minta bukti tambahan. Ya, masih statusnya pending ini. Tinggal ditaruh bukti tambahan, ya sudah selesai itu. Ya, ini masih diusahakan oleh Ferdinand, tapi malah diganggu atau langsung direcokin oleh Edis. Itulah kenapa Ferdinand mengatakan bahwa pekerjaan dia tuh ya sudah 90%. Sehingga sangat tidak pantas kalau Edis mengatakan dia malas-malasan, dan yang kedua meminta kembali uang yang sudah dia berikan untuk jasa pengerjaan, ya, pengerjaan dari apa yang dilakukan oleh Ferdinand dan tim ini. Karena sekali lagi, mereka sudah berhasil buat laporan LP, buat yang namanya Robert Lele. Dan untuk Rudy Iskariot pun, mereka sudah melakukan tahapan-tahapannya. Sudah somasi kepada Bank BRI. Bank BRI juga sudah minta data-data untuk membuktikan bahwa memang ada kebocoran dari Bank BRI. Nah, jadi memang udah proses. Tetapi Edis yang psikopat ini ngotot. Harus segera Rudy Iskariot ditangkap. Jadi Edis ini merasa bahwa kalau dia punya uang, dia bisa suka-suka. Tetapi yang jadi masalah, ya sekali lagi, hukum tidak bisa seperti itu. Harus dibuktikan dulu, ada nggak kecolongan itu. Dan untuk ukuran pengerjaan, sebenarnya ini sudah termasuk, bisa dibilang cukup cepat lah. Ya, cukup cepat. Dalam waktu 1,5 bulan, Robert sudah LP, Rudy Iskariot ini tinggal menunggu bukti tambahan. Tapi karena Ferdinand merasa dia sudah dibohongi, maka dia memilih mundur. Bahkan memilih untuk menempuh jalur hukum, ya, kalau Edis terus-terusan menghina dia, terus-terusan memfitnah dan merusak reputasi kantor pengacara dia. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi Ferdinand dan timnya sudah memberikan peringatan akan menempuh jalur hukum. Ya, akan menempuh jalur hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Edis tipu ini. Terus teman-teman pasti nanya, "Bang, kalau begitu nanti Edis bisa dapat suaka dong?" Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Pasti teman-teman bertanya, kalau Edis dilaporkan ke polisi, bukankah itu keinginan Edis? Dari dulu Edis memancing agar umat muslim melaporkan dia ke kantor polisi. Gagar umat muslim, dia targetkan Rudy Iskariot sama Robert Lele. Dia suruh Rudy dan Robert Lele laporkan dia ke Baris Krim Polri. Tujuannya apa? Supaya bisa mohon asilum. Jadi ada ketakutan dari teman-teman bahwa kalau Ferdinand laporkan Edis, maka Edis akan dapat asilum. Apakah seperti itu? Nanti kita akan bahas. Ya. Kita akan bahas setelah kita tonton pernyataan dari tim Ferdinand yang akan menempuh jalur hukum. Dan bagaimana sih alur cerita sebenarnya? Kenapa mereka bisa ditunjuk sebagai pengacara Edis tipu? Nah, ini kita akan bahas ya, dan tentu saja teman-teman sebelum nonton jangan lupa dikonsumsi Maudi Madu. Ya, kita jangan seperti Edis jualan fitnah, jualan tipuan, apalagi
menipu orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi juga banyak yang di bawah dia. Bayangkan, banyak penontonnya yang rumahnya saja masih ngontrak, yang untuk bayar kontrakan saja udah pas-pasan, tapi diperas oleh Edis, teman-teman. Diperas oleh Edis. Dianggap, ya kalian wajib kasih. Walaupun mungkin cuma 50.000, 100.000, 200.000, yang penting harus kasih ke Edis. Nah, ini Edis, teman-teman. Ya, hati-hati. Jadi mending kita jualan yang halal-halal saja. Jadi kita jualan mau di madu, kita ada jualan kopi juga. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah tes. Ya, kalau teman-teman yang masih ragu, silakan dicek Tokopedia dan Shopee kita. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kalian cek saja testimoni dari orang-orang yang sudah beli. Ya, kalau ada yang nanya atau meragukan, Bang, bagus nggak produknya? Baca testi orang. Kalau saya yang bilang, nanti kalian bilang, penjual kecap pasti bilang kecapnya nomor 1. Testimoni orang kan sudah banyak itu. Ya, dari testimoni itu biasanya lebih jelas lah. Ya. Orang yang udah beli, udah tes, ya, memberikan kesaksian, saya rasa lebih bisa dipercaya. Apalagi yang kasih kesaksian sudah ratusan, teman-teman. Bahkan sudah ribuan. Sudah ribuan itu di kolom komentar. Hari ini 11 Agustus 2026, kami dari kantor hukum Ferdinand Huta Heian & Co menyampaikan klarifikasi atas pernyataan sepihak dari saudara Edi Sidabutar yang telah menyebarluaskan kebohongan di media sosial dan menyebar fitnah terhadap kantor hukum kami. Dapat kami jelaskan progres pekerjaan yang telah kami lakukan sebagai berikut. Pada tanggal 18 Juni 2026, surat kuasa dikirimkan kepada Edi Sidabutar di Amerika untuk tanda tangan via email. Lingkup pekerjaan melaporkan dugaan penyebaran data pribadi oleh 2 orang pelaku yaitu RYH dan RW. 1 Juli 2026, surat kuasa tiba di Indonesia melalui jasa pengiriman atau ekspedisi. Pada tanggal 6 Juli 2026, surat somasi dikirimkan ke Bank BRI guna meminta audit internal kebocoran data sebagai bukti. 16 Juli 2026 kami mengajukan Dumas ke Mabes Polri atas nama RYH dan RW dikarenakan bukti yang kurang dari Edi Sidabutar. 17 Juli 2026 kami menerima balasan somasi dari BRI yang dimana meminta bukti tambahan penyebaran data pribadi. 5 Agustus 2026 mengajukan laporan polisi atas nama RW dan sudah mendapat STTLP. 7 Agustus 2026 mengirimkan surat balasan ke Bank BRI dengan tambahan bukti atas kebocoran data saudara Edi Sidabutar. 10 Agustus 2026 mengirimkan laporan tertulis progres lengkap pekerjaan dengan bobot 90%. Kemudian 10 Agustus 2026 mengirimkan teguran kepada klien atas nama saudara Edi Sidabutar terkait dengan pelanggaran etika dan melanggar prinsip niat baik serta menyebar fitnah atas kami sebagai kuasa hukum. 11 Agustus 2026 dilakukan pemutusan dan pengunduran diri sebagai kuasa hukum atas nama saudara Edi Sidabutar. Sebagai kesimpulan bahwa klien atas nama Edi Sidabutar memaksakan kehendaknya agar laporannya harus segera diterima dan pelaku ditangkap, padahal bukti yang dimiliki masih sangat kurang. Dengan demikian, klaim saudara Edis yang menyatakan pekerjaan tidak kami lakukan adalah sebuah kebohongan. Sebab dari semua rangkaian pekerjaan yang telah kami lakukan, bobotnya telah mencapai 90% dari 100%. Kami keberatan atas tindakan saudara Edis terkait penggalangan dana secara ilegal, salah satunya membayar lawyer dan saksi. Faktanya, saksi tidak pernah dibayar. Saudara Edi Sidabutar, kami anggap telah melakukan kebohongan dalam mengumpulkan uang donasi dari masyarakat justru hanya untuk kepentingan pribadinya. Bahwasanya sesuai dengan prinsip pasal 1338 ayat 3, perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Justru yang dilakukan saudara Edis mencerminkan itikat buruk. Maka dengan ini, kami memutuskan, mengakhiri, dan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum saudara Edi Sidabutar. Dan kami juga menyatakan akan mengambil langkah hukum, baik pidana maupun perdata, atas kerugian material dan imaterial yang kami alami atas semua fitnah dan kebohongan yang telah dilakukan oleh saudara Edi Sidabutar. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih.
Apa saja alasannya? Permohonan sendiri. Nah, dijatuhi pidana penjara 4 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini kurang tepat. Yang benar itu ini. Kurang tepat. Nih, saya bacakan pasalnya nih. Ini pasal 10 ya, perhatikan. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan satu, permohonan sendiri. Nih, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam. Gitu loh. Jadi kalau saya seorang advokat, saya maling motor, ya kan? Maling motor itu ancamannya taruhlah 4 atau 5 tahun, ancaman bunyi pasalnya. Tapi saya kena vonis 3 bulan pun tetap saya nggak bisa jadi advokat lagi. Karena saya melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Atau yang ketiga berdasarkan keputusan advokat. Begitu loh. Makanya saya bilang dia penipu, kenapa? Karena dia, saya dengar-dengar, baru saja dia itu diangkat jadi advokat. Ini minta konfirmasi ini apakah benar atau tidak. Yang saya dengar begitu. Ya. Nah, kalau dia baru saja diangkat jadi advokat, artinya apa? Nih, artinya pengangkatan dia sebagai advokat itu cacat hukum. Kenapa saya katakan cacat hukum? Karena tidak bisa orang diangkat menjadi advokat kalau dia pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Sedangkan dia kena pasal yang ancamannya 10 tahun. Berarti menurut undang-undang advokat, orang ini tidak boleh diangkat jadi advokat maupun kalau sudah menjadi advokat melanjutkan pekerjaannya sebagai advokat. Secara hukum nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah Ferdinand yang viral kasus sempak merahnya ini, ya, apakah dia menyembunyikan status pernah terpidananya itu ketika waktu dia diangkat menjadi advokat? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, jika pada waktu dia divonis status dia adalah advokat, mengapa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menembuskan surat itu kepada organisasi advokatnya? Begitu. Teman-teman paham nggak dengan bahasa saya? Kalau nggak paham nanti ini. Paham nggak? Halo? Nanti dulu. Paham bro, lanjut aja, lanjut. Saya teruskan ya. Uang saya 30 juta karena memang saya kenakan operasional 30 juta dan itu di bawah standar saya. Nah, apa dia cerita kalau ngomong di bawah standar, di bawah standar? Dia kan nggak cerita itu. Sekarang baru dia cerita setelah ini dia minta lagi. Itu sebenarnya biayanya itu 50 juta kata dia. Dari sini saya udah mata duitan ini orang. Dari mulai gratis, terus membayar, terus minta tambahan. Terusin ya. Biasanya untuk melakukan pelaporan itu, kalau untuk orang-orang tertentu saya kenakan tarif di 50 juta untuk membantu pelaporan, ya. Tapi saya diskon dan itu pun bayarnya nyicil. Nah, perhatikan, bayarnya nyicil dia ketawa. Padahal saya tanya itu sama dia. Boleh dicicil atau langsung dibayar lunas? Dia bilang oke, nggak apa-apa kan, dicicil. Bayarnya nyicil, tapi sekarang dia teriak di media sosial, dia bilang, pemberian usaha menipu saya, kembalikan uang saya. Padahal bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dari 100% kalau kita hitung itu sudah 90% karena sejak kapan 90%? LP-nya aja dua-duanya nggak ada, atas nama Rudi Yohanes Hutagalung maupun atas nama Robert William Raja nggak ada. Terus dibilang dia ngaku sepihak dia 90%. Gitu loh. Nah, tapi terlepas daripada semua itu, teman-teman, yang mau saya bilang itu tadi. Yang sekarang perlu kita cari tahu itu adalah status advokatnya. Sebentar saya balikin dulu ya kamera saya. Nah, yang perlu kita cari tahu teman-teman itu adalah status advokatnya dia ini. Begitu. Siapa yang mengangkat dia menjadi advokat karena dia pernah divonis, atau siapa yang tidak memberhentikan dia jadi advokat karena dia pernah divonis? Gitu. Nah, ini tugas teman-teman ini.
untuk mencari tahunya. Ini besok mau saya bahas di live saya sendiri. Gitu. Status lawyer pun bisa dibeli, bro. Ya iya itu makanya organisasi advokat ini gitu loh. Kenapa kok banyak yang nggak beres? Oke, ini juga kayaknya teman-teman udah pada tidur ini juga. Saya ngomong-ngomong pun teman-teman udah pada tidur. Oke lah, Kak Reda dan teman-teman ya. Saya permisi dulu ya. Halo? Iya dengar kok, kita dengar. Ya, oke lah. Saya cuma ngomong itu aja sama teman-teman, biar nanti teman-teman penonton maupun siapa yang tahu ngerti infonya ya, si Ferdinand ini dia itu keadvokatannya itu di organisasi advokat apa, dan pada waktu putusan itu apakah tembusannya itu ya, salinan putusannya itu disampaikan ke organisasi advokatnya, atau pada waktu itu dia belum menjadi advokat ya, sehingga salinannya tidak perlu ditembuskan ke organisasi advokat. Nah, tapi waktu pengangkatan berarti dia menyembunyikan status bahwa dia mantan napinya itu kepada organisasi, sehingga pengangkatan advokatnya itu tidak sah. Nah, makanya pembuktian dia advokat tidak sah ini akan membuktikan bahwa dia melakukan penipuan dengan cara mengaku-ngaku sebagai advokat, begitu, dengan kedudukan palsu seperti itu. Padahal dia bukan advokat, karena secara hukum dia tidak bisa jadi advokat. Secara hukum itu nggak bisa. Begitu. Sama seperti orang dulu Pak Ahok, tahu nggak kenapa Pak Ahok divonis dengan pasal penodaan agama? Itu untuk mematikan langkah politiknya. Begitu. Karena dia pernah divonis, walaupun dia vonisnya 2 tahun, tapi kan ancaman hukuman yang dipakai untuk Ahok itu pasalnya itu adalah pasal yang 5 tahun. Itu membuat Pak Ahok tidak bisa lagi daftar jadi menduduki jabatan tertentu yang syaratnya itu nggak boleh pernah dipidana itu. Gitu. Oke lah teman-teman, karena teman-teman juga udah pada tidur, saya juga permisi dulu ya teman-teman ya. Nanti itu menjadi kajian teman-teman. Oke, makasih banyak ya. Oke, Kareda dan teman-teman ya. semuanya. Thank you, bro. Oke, terima kasih. Oke, Terima bro. kasih. Oke, bro. Oke. Thank you. Ya. Thank you. Iya, karena beliau harus ini mengantar Eda itu mau kerja. Ya, silakan anti benches. Anti benches. Mana ini anti benches? Ayolah. Halo, anti benches. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Silahkan Riyandi, silakan. Ya saya komentarnya gini, edisi itu sebenarnya melakukan hal yang sia-sia gitu loh, ngerti nggak? Karena posisi dia kan juga buronan. Siapa yang mau peduli gitu loh? Emang orang-orang hanya manfaatkan dia saja untuk dapat duit. Karena mereka tahu juga bahwa dia nggak bisa Buronan ngapa-ngapain apa, dia. bro? Buronan apa? Lah kan dia kan lapor ke orang Islam. Mana? Mana Dilaporkan LP-nya? dia kan? Dia Mana diburu kan LP-nya? sama orang Islam, makanya dia lari ke Amerika. Enggak, mana Terus nanti kalau LP-nya si misalnya orang ini nggak, Bredis? Mana kalau orang lah? Mana laporannya? Laporannya mana? Laporannya. Lah, Jangan udah. ngomong laporannya mana. Tunggu, Mana ada nggak laporannya? terus dilaporkan edisi itu. Kenapa dia lari ke Amerika? Itu saya Mana laporannya? LP-nya mana? Laporannya mana? Tunggu dulu. Tunggu dulu Bodat, Gitu. jangan ngomong terus kau. Bencong, diam kau. Mana laporannya? Jangan congor doang kau di sini kau anjing. Jangan congor terus. Mana laporannya? Tunjukin. Jangankan kau. Kami yang duluan jikat. Mana? Tunjukin. Baru ngomong kau. Nah, itu Jangan hanya manfaatkan dia di-mute. untuk dapat- Jangan diturunin. Teman-teman, tunjukin Tahu. dulu. Orang- Openkan orang kau. dia nggak tahu. Tunjukin. orang dia tidak Tunjukin. dengan Baru dia. ngomong kau. Tunjukin. Tunjukin dulu. Coba. Tunjukin buktinya. Pelaporannya Tunjukin. baru kau ngomong. Berani nggak Tunjukkan. edis balik ke Indonesia? Tunjukin. Tunjukkan. Ngomong Balik aja balik terus. Indonesia. Tunjukin. Bacot Bodat. doang lu. Nggak ada dia. Turun kau dia- anjing. Tanpa bukti. Turun kau babi. Binatang. Turun. Buang ke gajah itu, buang. Buang ke gajah. Binatang kau. Bodat. Kurang ajar kau. Gak ada bukti kau bilang buronan. Mau bicara kau di Tahu di sini. mana? Saya mau bercerita
pengalaman saya mendapat seorang klien sekitar 2 bulan lalu yang sekarang telah saya putus kuasanya, saya mengundurkan diri karena menurut saya orang ini agak sedikit psikopat ya. Dan setelah saya profiling secara benar, orang ini ternyata banyak melakukan kebohongan, menggalang dana dari para pendukungnya, terutama dari kalangan Kristen yang menurut saya mensupport orang ini untuk melakukan perbuatan yang barbar, menyerang ajaran agama orang lain. Sekitar 2 bulan lalu, saya mendapat WA dari orang ini. Dia minta tolong ke saya untuk melaporkan 2 orang, namanya inisialnya RYH dan RW, dalam hal penyebaran data pribadi. Saya mengatakan, oke, kita bisa laporkan sepanjang bukti-buktinya memenuhi. Nah, saya mengirimkan kuasa ke sana, ke Amerika, kemudian ditandatangani dan dikirim kembali ke Indonesia sekitar awal Juli. Setelah saya pelajari, saya kemudian dikirimi bukti-bukti yang dia miliki. Memang sebagian ada yang memenuhi unsur penyebaran data pribadi, tetapi ada yang masih kurang untuk disebut penyebaran data pribadi karena terlihat memang pelaku ini lihai, cerdas, menyembunyikan sesuatu sehingga agak sumir ketika disebut penyebaran data pribadi. Kami kemudian, saya mensomasi bank yang menjadi sumber penyebaran data pribadi ini dan telah dijawab. Kemudian kami sampaikan kembali karena pihak bank meminta tambahan bukti-bukti bahwa data itu diperoleh dari BRI. Kemudian kami tambahkan lagi bukti dan kami balas surat BRI untuk mendapat konfirmasi audit internal bahwa memang di sana kebocoran data terjadi. Dan itu akan kami gunakan sebagai bukti pelaporan terhadap pelaku. Nah, pada saat pertengahan Juli kami sudah melaporkan, dan pada awal Agustus terbit surat tanda laporan polisi ya atas nama RW, telah berhasil kita laporkan penyebaran data pribadi, telah memenuhi undang-undang. Satu lagi, kita masih menunggu jawaban BRI sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyebarkan data pribadi sumbernya dari BRI. Nah, ini menunggu waktu. Tetapi klien saya ini konyol. Dia merasa, wah pokoknya harus segera diterima laporannya, pelaku harus segera ditangkap, harus segera dipenjarakan. Dia pikir proses hukum di Indonesia ini seperti bikin tahu, seperti goreng tahu. Dan akhirnya klien saya ini di media sosial teriak-teriak, wah Ferdian Huta Hayan menipu saya, mengambil uang saya 30 juta karena memang dia saya kenakan operasional 30 juta dan itu di bawah standar saya. Saya biasanya untuk melakukan pelaporan itu, kalau untuk orang-orang tertentu saya kenakan tarif di 50 juta untuk membantu pelaporan ya. Tapi dia saya diskon dan itu pun bayarnya nyicil. Bayarnya nyicil, tapi sekarang dia teriak-teriak di media sosial, dia bilang, oh Ferdian Huta Hayan menipu saya, kembalikan uang saya. Padahal bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dari 100% kalau kita hitung itu sudah 90% karena sudah dilaporkan satu lagi menunggu barang bukti tambahan dari BRI tentang kebocoran data sehingga itu bisa dilaporkan. Jadi dari 2 orang telah terlapor satu lagi kita mengejar bukti tambahan supaya bisa dilaporkan. Tapi klien saya ini edan, dia teriak-teriak minta duitnya kembali padahal ini belum sampai 2 bulan loh. Kita sudah melakukan proses yang sangat cepat. Dia nggak tahu kalau di Indonesia ini laporan polisi itu bisa dari laporan sampai masuk ke pemeriksaan itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setahun lebih nggak kunjung selesai, bahkan bertahun-tahun nggak selesai. Jadi klien saya ini saya lihat ya memang agak sedikit psikopat dan saya menghimbau nih kepada siapapun orang-orang Kristen di Indonesia ini berhenti mendukung yang bersangkutan ini. Berhenti kalian mendukung karena dia menyerang agama orang lain secara barbar dan dia mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadinya. Karena waktu klien saya ini saya tangani, dia malah membuka donasi katanya untuk bayar lawyer, bayar saksi. Padahal mana pernah saksi dibayar, dia itu bohong aja. Dia bohong, dia membohongi banyak orang-orang Kristen di Indonesia ini. Jadi saya berharap orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Karena dia tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi orang ini adalah penyakit bagi kekristenan dan harus kalian jauhi. Dan berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan ini. Ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu. Ya.
Jadi Ferdinand ini memang pernah menghubungi Edis Sidabutar di tanggal 18 Oktober 2025. Jadi Ferdinand duluan yang menyampaikan pandangan hukum. Tetapi tidak digubris oleh Edis saat itu. Dia bilang dia di Amerika susah dan sebagainya. Barulah 2 bulan lalu, karena Edis sudah tidak tahan, dia hubungi Ferdinand untuk melaporkan Robert dan Rudy Iskariot. Kenapa tiba-tiba Edis tidak tahan? Ya gara-gara Apologet Islam Indonesia dan saya tentunya, ya, dan saya dan Kores mendatangi rumah mertua Edis. Ya, kan kejadiannya itu 2 bulan lalu teman-teman ya, di bulan Juni. Di bulan Juni itu kita datangi mertuanya untuk silaturahmi, sekaligus supaya tahu apakah yang dibilang Edis ini benaran atau bohong. Dan dari mulut mertuanya sendiri dan abang iparnya terungkap. Yang pertama, Edis itu selama ini hanya menumpang dari istrinya. Edis nggak punya apa-apa, jadi kalau dibilang Edis berkorban sampai jualan rumah, jualan ruko, itu bohong. Itu bohong besar. Ya, jadi Edis itu hanyalah orang yang menumpang kepada Suwarni, dan aset-asetnya juga belum dijual sampai sekarang. Aset-aset tersebut masih atas nama mendiang bapaknya Suwarni. Ya, ini kalian harus tahu. Terus yang kedua, Edis sendiri ya selama tinggal di Yogyakarta tidak pernah bergereja, tidak tertanam di gereja manapun. Sedangkan Suwarni itu adalah jemaat gereja Katolik. Kalau Edis tidak tertanam di gereja manapun. Jadi dari mana dia tiba-tiba mewakili kekristenan untuk berdiskusi? Ini kan konyol sekali. Dia sama kayak Rudy Simamora, sama-sama nggak ke gereja tapi bacot-bacot mewakili Kristen. Padahal yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan malah merusak citra Kristen. Malah merusak kekristenan itu. Oke? Jadi dari kejadian tersebutlah membuat Edis merasa, anjir, rumah saya ketahuan. Ini gara-gara Rudy Iskariot dan Robert Lele. Kurang ajar, gara-gara mereka rumah saya didatangi. Saya nggak bisa bayangkan kalau kemarin ya ada beberapa ormas-ormas nanya kepada saya di mana alamat mertua Edis. Kalau saya berikan, mungkin rumah mertua Edis itu wah bisa jadi zona tempur itu teman-teman. Dan saya rasa kejamnya Edis itu akan jauh lebih sadis lagi kejamnya. Akan jauh lebih ngeri. Tapi karena sekali lagi ya, keluarga Suwarni tidak ada hubungan dan tidak bersalah atas apa yang dilakukan Edis, ya saya jaga betul-betul. Bahkan saya yang dimaki-maki karena tidak mau kasih alamat Edis. Nah, biar kalian tahu. Tanya sama Kores, kita dimarahin. Ya, kalau Kores nggak gitu dimarahin, tak kenapa? Orang hobinya marahin saya aja nih. Jadi dari situlah Edis melaporkan 2 orang ini. Karena Edis merasa reputasinya jadi hancur. Jadi terbongkar penipuan yang dia lakukan. Dan Ferdinand sendiri ya dalam prosesnya terkejut. Karena ternyata Edis menggalang dana dengan jumlah yang sangat fantastis. Yang saya rasa anggota Ferdinand sendiri juga nggak pernah nyangka gitu kan. Loh, bisa ternyata ya. Sampai terkumpul 2 miliar, bayangkan teman-teman. Terkumpul 2 miliar hanya untuk pelaporan Robert dan Rudy Iskariot. Tetapi saat mereka minta fee, itu aja ribetnya minta ampun. Saat mereka minta ya, jasa mereka susahnya minta ampun. Dan sekali lagi ya, Edis sekarang mengatakan akan melaporkan Ferdinand karena dianggap Ferdinand ini adalah pengacara abal-abal. Dia pernah ditangkap sehingga seharusnya izin dia beracara itu sudah dicabut. Nah, ini kalian harus tahu ya, antara paralegal dan pengacara itu beda. Yang dijual oleh Ferdinand itu adalah advice, nasihat hukum. Dan di kantor hukum dia, sekali lagi, namanya saja sudah Ferdinand Hutahian & Co. Ya. Dan teman-teman, partner, dan sebagainya. Jadi di situ dia punya tim lawyer. Kalaupun Ferdinand nggak punya izin ya, sekali lagi, kalaupun nggak punya izin, timnya punya. Itu yang pertama. Oh, tapi kan saya transfernya ke Ferdinand. Lah, ke Ferdinand terus dia salurkan, apa salahnya? Terus yang kedua, apakah butuh izin sebagai pengacara aktif, pengacara yang sah,
untuk membuat laporan polisi, tidak. Pengacara sah itu saat mendampingi kamu kalau kamu jadi terlapor. Ya. Kalau buat laporan nggak perlu teman-teman. Buat laporan itu kamu cuma butuh advice, nasihat hukum. Karena sekali lagi, kalau kita buat laporan, ya, yang kita hadapi adalah kepolisian. Dan kalau kepolisian menyatakan yes, ini melanggar hukum, ini bisa diproses, itu udah urusan antara polisi dan orang yang kita laporkan. Kalaupun nanti itu naik jadi tersangka, ya, dan ditangkap, naik jadi tersangka, itu akan dilimpahkan kepada kejaksaan, dan selebihnya antara jaksa yang melawan pengacara, ya, kuasa hukum dari tersangka tersebut. Jadi dalam pelaporan itu nggak perlu izin pengacara, teman-teman. Nggak perlu, bahkan nggak perlu sewa pengacara, kita juga bisa melapor. Kadang-kadang kita kenapa pakai pengacara saat membuat laporan polisi, ya? Saat kita mau melaporkan seseorang atau sebuah institusi, kenapa kita pakai pengacara? Untuk advisor, untuk membantu membuat dokumen yang bagus, dokumen pelaporan yang bagus, yang lengkap, barang buktinya apa, pasal yang mau dikenakan apa, sehingga polisi lihat, oh ini profesional, ini bagus ini, ya. Polisi nggak meraba-raba lagi. Karena polisi nggak meraba-raba, biasanya polisi akan lebih senang untuk menerima case itu. Karena sudah jelas, ya, barang buktinya apa, pasal yang mau dikenakan apa, jadi polisi kerjanya enak. Itulah kenapa dalam pelaporan kadang orang sewa pengacara. Tetapi itu tidak menjadi keharusan. Ya, nggak menjadi keharusan. Nah, di sini Edis harus belajar, sehingga jangan, oh ini nggak ada izinnya, saya akan laporkan dia karena dia sudah membuat kerugian kepada saya, gitu kan. Lah, kamu sudah membuat berita bohong dengan mengatakan mengumpulkan uang untuk bayar pengacara dan juga saksi. Saksi nggak perlu dibayar. Ngapain kamu bayar saksi? Ada apa? Kamu mau hadirkan saksi palsu, Edis. Kamu mau mengikuti gurumu. Ya, guru dia kan Rudy Iskariot pakai saksi-saksi palsu biasanya. Apa kamu mau meniru guru kamu? Ya, yang suka membuat bukti palsu, saksi palsu, mengkriminalisasi orang, apakah seperti itu? Tapi ya kalau kamu lakukan untuk menghadapi Rudy Iskariot, ya cocok juga gitu. Ya, karena Rudy Iskariot sedang memanen, ya, menuai apa yang pernah dia tabur. Dia suka membuat laporan palsu, ya dia juga dilaporkan secara palsu dan kriminalisasi. Pantas ya. Jadi memang saya nggak tahu ya, apakah Rudy Iskariot ini nggak ada sense of kesadaran gitu. Apakah dia tidak melihat? Apapun yang dia lakukan, semua berbalik kepada dia. Semua niat busuk yang pernah dia lakukan kepada orang lain, semua balik kepada dia. Bagaimana dulu dia mengkriminalisasi saya, memfitnah saya, dan sebagainya, tapi semua berbalik ke dia. Apa nggak sadar dan bertobat juga ya? Saya agak bingung gitu. Alam udah begitu menunjukkan. Ya, Tuhan sudah menunjukkan kepada kamu, apa kamu nggak sadar lagi? Kadang manusia ini lucu ya, sudah dihantam-hantam sama Allah pun nggak bisa tobat-tobat gitu. Aneh. Kalau saya, alhamdulillah ya, kita belajar pekah. Saat kita melakukan sesuatu, saat kita lihat, oh, nampaknya ini tidak berkenan di mata Allah, maka kita bertobat. Kalau mereka ini entah kenapa ya, udah nggak bisa tobat nampaknya, teman-teman. Nggak bisa tobat lagi. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Sekali lagi, kita jualan madu di sini, jangan sampai seperti mereka yang jadi pengemis, teman-teman ya. Mending kita jualan yang halal. Karena berdagang itu mengikuti sunnah Nabi. Nabi kita adalah seorang pedagang yang sangat-sangat sukses, teman-teman. Beda dengan yang sebelah, ya. Nggak jelas. Nggak jelas, teman-teman. Hidup dari meminta-minta. Nah, kalau kalian sering ikuti Kores ya, Kores itu paling sering tuh bahas. Ya. Tuhan yang mereka ikuti, ya, Tuhan dari para Polikardus, teman-teman ya. Bukan Tuhan yang mana, tapi Tuhannya Polikardus. Itu hidup dari meminta-minta. Meminta-minta hidupnya, mengemis. Sehingga Polikardus, apologet-apologetnya sama gitu. Kalau kita di Islam, jangan teman-teman. Ya, kita harus berdikari. Nah, itulah kenapa sambil kita membela iman, ya sambillah kita mencari nafkah secara halal, jangan mengemis. Oke, bagi teman-teman yang mau beli silakan, kita ada jualan madu, kopi, dan gula aren.
Ya, jadi selain berdakwah, ya, selain melawan fitnah-fitnahan oten, mengcounter fitnah mereka, kita juga berjualan. Dan yang tidak ketinggalan, kita juga beramal ya. Jadi kita ada buat Jumat Berkah teman-teman. Bagi yang mau join silakan. Kita ada Jumat Berkah yang dimana kita buat nasi, ya, kita bagikan nasi kuning dengan teh manis. Bagi teman-teman yang ingin partisipasi, dia per paketnya 25.000. Ya, per paket 25.000. Jadi kalau teman-teman nyumbang 100.000, ya itu 4 paket. Dan rata-rata yang nyumbang memang kelipatan 50.000 ya, jadi agak gampang. Tapi kalau nyumbangnya 35.000, itu baru bingung saya. Kalau bisa diusahakan ya itu 50, 100, atau 25. Ya, kalaupun mau kecil ya 25.000 gitu. Jadi enak kita. Ya, bagi teman-teman yang mau partisipasi silakan. Dan untuk dokumentasinya setiap hari Minggu kita tampilkan dari apa yang kita sumbangkan di hari Jumat. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.